Hai, selamat datang di Temen Mobil. Nah, sekarang gue ada di Cakra Motor, tepatnya di Gading Serpong. Nah, sebelum gue sudah ada Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tips-tips mudik di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin nanti Mas Rian akan bantu-bantu cerita jawabnya gitu. Nah, penasaran? Saksikan terus di Temen Mobil. Dulu deh, di mudik kali ini itu asumsinya kemungkinan akan banyak banget peningkatan yang mudik dibanding tahun lalu. Betul. Nah, di situ pandemi juga ya. Iya, kalau kemarin kan pas pandemi, sekarang sudah mulai nggak pandemi kan, jadinya akan banyak banget orang, dan saking banyaknya orang itu pasti tingkat kecelakaannya juga tingkat yang lain itu pasti akan meningkat juga. Betul. Gitu. Nah, mungkin dari Mas Rian sendiri ada nih mungkin tips-tips buat orang-orang yang mau mudik gitu kan, bisa jelasin gitu ya? Oke, Ya, ada tips dong gitu. pastinya. Baik, jadi yang pertama itu pastinya harus siapkan bekal juga sih Kak. Karena kan mudik kan lumayan jauh juga kan perjalanannya kan. Takutnya di tengah jalan kelaparan atau pasti kadang kan supirnya kan pengen sambil nyemil. Bener. Biar nggak ngantuk juga tuh boleh sediakan bekal sih bawa makanan. Mungkin kalau ke rest area juga pasti rame banget kan. Betul, gitu. takutnya Jadi rame kan. Jadi iya. bekal tuh harus siap sedia sih. Oke, setuju banget. Terus yang kedua nih mungkin bisa istirahat yang cukup Kak ya. Iya benar Karena banget takutnya perjalanan jauh kadang kan bikin ngantuk ya takutnya ya. Jadi sih kalau bisa nanti kalian tuh bisa istirahat dulu lah. Yang cukup berarti ya. Kalau Betul. mungkin ada udah ngantuk, drivernya mungkin istirahat dulu mungkin di Betul, rest area atau area mungkin gitu. di tempat-tempat yang untuk istirahat kali ya. Betul. Oke. Gitu. Nah terus yang ketiga nih mungkin bisa juga nih harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas nih Kak. Penting banget Betul tuh, nih. penting banget. Karena takutnya ya, karena kan ntar jalur mudik kan bakal rame kan. Terus apalagi orang-orang udah pada pengen buru-buru cepat-cepat sampai Iya, nih, bener sampai banget. nggak mematuhi rambu-rambu, takutnya terjadi kecelakaan. Maka dari itu kan, itu juga harus diperhatikan ya bosku ya. Apalagi biasa kan kalau misalkan di tol rame pasti akan lewat jalur alternatif tuh. Betul, Dan itu betul. pasti rambunya lebih baik lagi tuh. Wah, bener banget. Terus kita apa lagi tuh? Dan yang terakhir nih mungkin tips dari aku ya, itu kita juga harus cek kondisi kesehatan mobil kita sih Kak. Karena kita kan perjalanan jauh tuh mau mudik kan. Nah ini mobilnya kalau lagi sakit tiba-tiba diajak jalan takutnya ngambek nih mobilnya nih. Bener banget. Jadi kalau bisa sih dicek dulu kesehatan mobil kamu, kayak misalkan nih bisa nih dicek kondisi akinya atau kondisi oli mobilnya. Nah mungkin kalau dari ini kan dari Cakra Motor sendiri kan pasti punya banyak beragam tipe oli. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin ada nggak sih rekomendasi tipe oli yang baik kalau misalkan buat mudik gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya tipe oli sendiri ini disesuaikan lagi ya dengan kondisi mobil masing-masing gitu. Jadi oli sendiri ada oli mesin, ada oli transmisi, ada oli matic juga gitu. Jadi tinggal disesuaikan lagi aja dengan kondisi mobil kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian bingung, kalian boleh nih datang aja ke store kita sih. Oh bener banget ya, mungkin bisa langsung naik ke expertnya berarti ya? Betul, bisa datang ke store kita juga nih biar kita bisa cek kondisi oli mobil kalian. Oke. Nah misalkan kayak aku sendiri nih bawa Honda HR-V nih gitu kan, Matic gitu kan, kira-kira ada nggak tipe oli yang baik gitu untuk Honda HR-V itu? Oke, nah itu HR-V tahun berapa tuh Kak? Tahun 2016. 2016 ya? Oke, kalau 2016 itu bisa pakai yang SAE-nya itu yang 5W30 sih Kak biasanya. Oke. Betul, jadi 5W itu tingkat kekentalan olinya. Oh mungkin lebih kental berarti ya? Betul, agak sedikit kental sih Kak kalau 5W30. 5W30. Oke, di sini ada Kak? Ada Kak. Oh nanti kita coba kita cek ya. Cek. Oke. Nah kira-kira dari tadi oli tuh, nah kalau dari aki sendiri gitu kan, nah kalau aku sendiri yang mobil SRV gitu, dia itu butuh nggak sih ganti aki gitu kan? Nah nanti kalau untuk aki sendiri itu bisa dicek dulu sih Kak ke Cakra sih. Biasa kita ada mesinnya untuk cek kondisi akinya nih, kira-kira baterai health-nya tuh berapa persen gitu. Kalau misalkan baterai health-nya udah di bawah 50%, itu kalau bisa sih diganti sih Kak akinya, betul. Karena kan bakal melakukan perjalanan jauh juga kan, takutnya amit-amit tengah jalan mogok kan bingung juga pastinya di jalan tol. Terus udah rame-rame sama keluarga atau mogok gitu kan, karena kesalahan aki gitu ya kan. Sayang banget sih. Oke. Nah kira-kira nih kalau dari teman-teman mobil yang mau datang ke Cakra Motor nih, nah itu kira-kira gimana cara hubunginya ya? Oke, bisa nih. Jadi buat teman mobil yang mau datang ke Cakra Motor 11 bisa cek aja di sosial media kita gitu ya, di @cakramotor11 di Instagramnya gitu. Di situ ada banyak banget sih Kak, kayak informasi promo, lokasi toko kita ada di mana, sama tips-tips lainnya juga akan kita bahas di sosial media kita. Itu kalau promo penting banget sih buat teman-teman mau dapetin promo Cakra Motor ya. Betul banget. Oke. Nah kira-kira untuk menghubungi Mas Rian sendiri nih, kira-kira ada nggak kontak khususnya untuk hubungi ke Instagram kah atau ada website langsung kah? Boleh. Sama
langsung juga di Instagram @cakramotor11 saja Kak. Oke, Soalnya oke. aku adminnya juga. Oke, berarti Sekalian. nanti kita akan share juga di link deskripsinya untuk dari Google Maps juga dan juga untuk informasi lainnya. Betul. Gitu. Oke, nah paling itu aja sih tips dari Mas Rian. Thank you buat Mas Rian. Betul. Thank you Oke. banget bro. Nah, buat teman-teman nanti yang penasaran mau datang ke Cakar Motor bisa langsung hubungi aja, langsung cek aja di sosial media Cakar Motor, dan juga jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Tama Mobil. Itu saja dari saya, salam Tama Mobil. Bye bye. Bye bye.